Selama ratusan tahun, Eropa hidup dalam bayang-bayang, ilmu pengetahuan terhenti, seni dibatasi, dan pemikiran manusia dikekang oleh dogma. Zaman itu dikenal sebagai abad pertengahan, atau oleh banyak sejarawan disebut zaman kegelapan. Namun, sekitar abad ke-14, sesuatu mulai berubah. Eropa perlahan bangkit. Manusia kembali bertanya, berpikir, dan mencipta. Inilah kisah Renaissance, zaman ketika Eropa bangkit dari kegelapan dan dunia modern mulai dilahirkan. Renaissance berasal dari bahasa Prancis Renaissance, yang berarti kelahiran kembali. Jembatan antara abad pertengahan dan zaman modern disebut dengan istilah Renaissance, yang berarti kelahiran kembali. Renaissance adalah periode kebangkitan seni, ilmu pengetahuan, filsafat, dan budaya klasik Yunani Romawi. Renaissance berlangsung kira-kira dari abad ke-14 hingga abad ke-17. Pada masa ini, manusia tidak lagi hanya dipandang sebagai makhluk berdosa, tetapi sebagai makhluk berpikir yang memiliki potensi luar biasa. Inilah awal perubahan cara pandang manusia terhadap dunia. Mengapa Eropa disebut zaman kegelapan? Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada tahun 476 Masehi, Eropa mengalami kemunduran besar. Beberapa ciri abad pertengahan, ilmu pengetahuan stagnan, tingkat buta huruf tinggi, gereja memegang kendali mutlak, pemikiran kritis dianggap berbahaya, banyak karya ilmiah Yunani Romawi hilang atau dilarang, pertanyaan dianggap dosa, kepatuhan lebih penting daripada kebenaran. Namun ironisnya, saat Eropa mengalami kegelapan, dunia Islam justru memasuki zaman keemasan. Faktor kebangkitan Renaissance. Renaissance tidak muncul begitu saja. Ada beberapa faktor penting. 1. Warisan dunia Islam, ilmu pengetahuan dari ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, Ibnu Rushd diterjemahkan ke bahasa Latin dan kembali ke Eropa melalui Spanyol dan Sisilia. 2. Jatuhnya Konstantinopel 1453. Banyak ilmuwan Yunani melarikan diri ke Italia membawa naskah klasik filsafat dan sains. 3. Kemajuan ekonomi kota Italia. Kota seperti Florence, Venesia, Genoa menjadi pusat perdagangan kaya yang mampu mendanai seni dan ilmu. 4. Mesin cetak Gutenberg 1440. Ilmu pengetahuan tak lagi milik elit. Buku menyebar ke seluruh Eropa. Inti Renaissance adalah humanisme. Humanisme menempatkan manusia sebagai pusat perhatian, bukan hanya Tuhan atau gereja. Manusia dianggap mampu berpikir rasional, memiliki kreativitas, dan berhak mencari pengetahuan. Tokoh-tokoh humanis mulai mempelajari filsafat, sastra, sejarah, dan seni klasik. Pemikiran inilah yang perlahan meruntuhkan dominasi dogma. Renaissance melahirkan seniman-seniman jenius. Leonardo da Vinci, seorang pelukis, ilmuwan, dan insinyur. Karyanya Mona Lisa dan De La Super menggambarkan emosi manusia secara realistis. Michelangelo, pematung dan pelukis langit-langit Kapel Sistina, karya David, menunjukkan keindahan tubuh manusia sebagai ciptaan yang sempurna. Raphael melukis keseimbangan, keindahan, dan harmoni. Seni Renaissance bersifat realistis, penuh perspektif, dan menampilkan manusia sebagai subjek utama. Ini adalah pemberontakan halus terhadap ketakutan dan keterbatasan lama. Renaissance membuka jalan bagi revolusi sains. Berikut ini adalah sejumlah ilmuwan yang menjadi pioner gerakan Renaissance di Eropa. Roger Bacon. Beliau berpendapat bahwa pengalaman empiris menjadi landasan utama bagi awal dan ujian akhir bagi semua ilmu pengetahuan. Matematika merupakan syarat mutlak untuk mengolah semua pengetahuan. B. Copernicus. Beliau mengatakan bahwa bumi dan planet semuanya mengelilingi matahari, sehingga matahari menjadi pusat heliosentrisme. Pendapat ini berlawanan dengan pendapat umum yang berasal dari Hipparchus dan Ptolemaeus yang menganggap bahwa bumi sebagai pusat alam semesta. Geosentrisme. C. Johannes Kepler. Beliau menemukan 3 buah hukum yang melengkapi penyelidikan Brahe sebelumnya, yaitu 1. Bahwa gerak benda angkasa itu ternyata bukan bergerak mengikuti lintasan sirkel, namun gerak itu mengikuti lintasan elips. Orbit semua planet berbentuk elips. Dalam waktu yang sama, garis penghubung antara planet dan matahari selalu melintasi bidang yang luasnya sama. Dalam perhitungan matematika, terbukti bahwa bila jarak rata-rata 2 planet A dan B dengan matahari adalah ke-10 dan Y, sedangkan waktu untuk melintasi orbit masing-masing adalah panjang dan K,
maka P2, G2, X3, Y3, D, Galileo. Beliau membuat sebuah teropong bintang yang terbesar pada masa itu dan mengamati beberapa peristiwa angkasa secara langsung. Ia menemukan beberapa peristiwa penting dalam bidang astronomi. Ia melihat bahwa planet Venus dan Merkurius menunjukkan perubahan-perubahan seperti halnya bulan, sehingga ia menyimpulkan bahwa planet-planet tidaklah memancarkan cahaya sendiri, melainkan hanya memantulkan cahaya dari matahari. Renaissance melahirkan revolusi ilmiah, reformasi gereja, zaman pencerahan, dan dunia modern yang kita kenal hari ini. Tanpa Renaissance, mungkin tidak ada demokrasi modern, sains modern, dan kebebasan berpikir. Renaissance bukan sekadar masa lalu. Ia adalah pengingat bahwa ketika manusia diberi kebebasan berpikir, peradaban bisa bangkit dari kegelapan, dan setiap zaman gelap selalu menyimpan potensi untuk sebuah kebangkitan.